Ya. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik siapa? Maju mundur cantik siapa? Siapa Adik? Coba tebak. Syahrini. Ya, Syahrini ketepatan Lamborghini-nya. Mari kita sambut. Ayo kita beri aplaus dulu yang mulia Syahrini. Ayo Syahrini sama-sama. Syahrini. Kita beri aplaus yang mulia buat Syahrini. Selalu cinta untuk saat ini masih dijemput dari hotel tentunya. Ayo kita beri aplaus, kita beri terakhir Syahrini, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mana tepuk tangan? Jadi kawannya itu Mary Boru Sinaga, tepuk tangan lah sekali lagi buat Mary Boru Sinaga. Biar kau tahu, walau begini-begini aku adalah cinta pertamanya abang Anda, Haji Buyung Sitorus. Aduh, nggak salah. Sampai sekarang saya masih tetap cinta sama beliau. Jadi inilah yang kusesalkan. Seandainya kuiyakan kianlah kata-kata cinta dari abang Anda Haji Buyung ini, kan aku kianlah ibu PKK di Labuan. Men, mungkin dia kalah merayu dari aku dulu. Kalau masalah mencintai aku di sini sangat banyak sekali. Termasuk Bapak Mayor Tambunan. Jadi pernah juga dulu sama Pak Mayor Tambunan ini kami sama-sama melamar tentara. Kebetulan Pak Mayor Tambunan ini mengambil jurusan angkatan darat. Jadi boleh. Aku ambil jurusanku angkutan darat. Jadi bawa opel lagi sampai sekarang. Kalau masalah ketua-ketua organisasi di sekitar ini banyak yang jatuh pingsan melihat aku. Jatuh pingsan. Karena marga Sinaga yang seru ini. Kalau ini pun main mata sudah 1000 kali. Termasuk abang Anda minta seragi. Satu lemari suratnya yang datang sama aku. Belum lagi abang Anda Daniel Sililahi ketua PK. Selalu main belakang ini sama aku. Kenapa itu? SMS-nya 3 kali 1 hari 1 malam datang. Tapi main transfer uang belanja gak pernah lagi. Dibiarkan aku sendiri lagi. Benar itu Bang Daniel. Tapi biar tahu Bapak dan Ibu, yang paling mengecewakan di dalam hidup kini bersuamikan Charlene inilah. Tidak pernah aku diberikan kepuasan nafkah lahir dan batin. Hanya napasnya yang besar, kalau kemampuan no smoking. Tapi aku merayukan dia. Kalau kau benar-benar cinta dan sayang aku, rayu aku. Kalau tidak, good night my love. Oh gitu ya Men. Kalau kulihat bibirmu seksi. Nggak sanggup aku mengatakan. Bukan gitu merayu. Dekat kau sedikit. Oh Harlen ku sayang. Bila ku pandang wajahmu penuh dengan 1000 arti. Oh benarkah itu Men? Di matamu ku temukan setumpuk bilok. Berarti tidak bersuap. Di pipimu ada parutan kelapa. Dari hidungmu mengalir oli kotor. Kesimpulannya, percislah engkau seperti latte mulut. Tapi biar ku terangkan dulu kisah cintaku dulu sama abang Anda Haji Buyung Sitorus ini. Cuman ada kelemahannya abang Anda Haji Buyung Sitorus ini. Coba ceritakan. Kalau abang Anda Haji Buyung Sitorus ini tidak bisa naik sepeda motor berboncengan dengan marga Stopul. Karena abang Anda ini selalu mau terus yang diboncengnya Stopul minta stop. Stop. Dulu kami waktu sama-sama kuliah dulu, kebetulan kami kos satu rumah, tapi berbeda kamar. Kalau abang Anda Haji Buyung ini orang yang setia dan selalu perhatian. Setiap mau keluar ini dari rumah kos kami, selalu dibukanya pintu kamarku. Beliau ini keluar dari rumah tergantung gimana cara tidurku. Kalau tidurku mereng ke kanan, beliau keluar rumah langsung buka pintu, langsung belok kanan. Langsung belok kanan aja. Kalau tidurku belok ke kiri begini, ya, ke kiri, beliau buka pintu pagi-pagi langsung keluar, langsung sebelah kiri. Itu pula ya. Kalau aku telungkup tidur, ya,
Beliau ini buka pintu pagi-pagi langsung lurus berjalan dari rumah kos ini. Iya, pulang. Tapi pernah pada suatu pagi Bang Buyung ini dibukanya pintu kamarku ini, ditekoknya aku, telentang aku tidur. Terus Langsung nggak jadi Bang Buyung keluar, masuk lagi ke kamar. Kan terus kotor pikiran kalian. Dibanguninnya aku, bangun bikin sarapan sudah pagi. Jangan negatif thinking, betul ya. Tapi ada kecewa aku di kota Santar ini. Kenapa? Gila. Seminggu yang lalu jalan-jalan saya kebetulan mau pergi, ada acara saya di Sidikalang. Ya. Singgah saya di satu Indomaret membeli untuk persiapan aqua, rokok dan lain-lain. Ya. Setelah keluar saya dari Indomaret ini, begitu keluar ada kira-kira 5 meter, saya lihat ada sebuah dompet. Saya ambil dompetnya. Saya lihat ada uang di dalam 3,5 juta, ada STNK mobil, ada STNK sepeda motor. Sebagai seorang merik yang jujur dan mempertimbangkan uang yang 3,5 juta ini, kebetulan ada KTP ibu itu di dalam. Ibu-ibu yang punya. Ibu-ibu yang punya dompet. Ibu yang punya. Saya lihat KTP-nya, saya cari alamatnya. Iya. Saya datang ke rumahnya, saya kembalikan uangnya. Luar Karena ini sangat berharga. Begitu saya kembalikan, saya tanya dulu, Bu, Ibu ada kehilangan? Iya, saya kehilangan dompet. Ini Bu, dompet Ibu dan uang di dalam. Langsung diambil Ibu ini uang ini, dilihatnya uang ini 3,5 juta, langsung saya ditampar. Kenapa? Kembalikan uang ini 2,5 juta lagi. 6 juta tadi uang ini. Iya. Enggak Bu, jujur saya katakan Bu, inilah yang dapat saya 3,5 juta uang di dalamnya. Kembalikan, berantemlah kami. Begitu habis berantem, pas lagi berantem, tiba-tiba datang suami ibu ini. Sudah sampai barang yang dari Panglong. Ditanya, oh iya Pak, rupanya tadi belanja ibu ini 2,5 juta belanja di Panglong, makanya tinggal uangnya. Minta maaf lah ibu ini, saya juga Bu punya harga diri. Kenapa ibu tampari saya? Pacarku pun adanya mantan Kapolsek tuh. Hampir mau melapor aku. Minta maaf lah suami ini, minta maaf. Sudahlah, Nak Mary, sama kalah uang yang 3,5 juta ini. Tidak, saya sudah ditampar ibu ini di depan umum. Tidak bisa saya maafkan, kecuali kalau saya ditampar tadi di WC umum. Dibujuk-bujuk bapak ini laku. Dikasihlah uang ini sama saya 3,5 juta ini. Begitu uang ini mau saya ambil yang 3,5 juta ini, datanglah anak saya, Pak bangun sudah siang, rupanya bermimpinya. Luar biasa. Ini orang udah serius. Tapi biar tahu bapak dan ibu, sebenarnya saya tidak ingin cari makan dengan cara begini. Kalau cita-cita saya dulu ingin jadi polisi. Tahun 83 saya tamat SMA, saya dulu langsung melamar sejabat polisi di Sampali, Medan. Testing kesehatan lulus, testing mental ideologi lulus, terakhir pantohir lulus, tetapi tidak mengikuti pendidikan sebagai calon polisi. Langsung aku tanya pelatih di sini, Pak, kenapa saya tidak mengikuti pendidikan sebagai calon polisi? Semua testing ku jalani lulus, saya bilang. Nangislah pelatih ini, dipeluklah saya. Maaflah ya Nak Mary, sebenarnya kau paling cocok jadi polisi. Semua tes yang kau jalani kau lulus, tapi hanya satu kekuranganmu. Apa itu Pak? Saya bilang, jenis kelaminmu tidak jelas. Inilah. Jadi untuk memperjelas jenis kelamin ini, minta tolonglah saya sebagai warga Santar kepada semua ketua-ketua OKP dan Ormas. Berangkatlah saya ke Singapura untuk operasi jenis kelamin. Sebelum operasi, dokter mengatakan saya harus puasa 1 hari 1 malam. Kulihatlah ganteng-gantengnya perawat di Singapura ini, kutelanlah ludahku. Setelah selesai operasi, sudah boleh makan dan minum kata dokter. Karena sudah 2 hari 2 malam aku tak makan dan tak minum.
Begitu kulihat ada tes satu ceret, langsung ku tegak, gadak, habis. 5 menit kemudian teh ini pun menuntut jalan keluar. Ku carilah, untung pernah aku sekolah, tahu aku bahasa Inggrisnya WC, toilet. Adalah toilet. Begitu masuk aku ke toilet, tapi masih berdiri buang air. Saya jumpai dokternya, Pak, kenapa masih berdiri saya buang air sementara saya sudah operasi jenis kelamin? Datang dokter ini, tidur kau lagi, kata, ku tidurkan, dibuka, diperiksa. Ada apa Pak? Pulang. Oh, ada lagi muncul daging tumbuh. Terus ku bilang lah, ku nampakkanlah bapakku sama bapak dokter. Nung apa dokter, gua tapi besi, ku bilang. Turun 2 kali gua tapi putus sudah rata. Setelah itu kembali aku ke Sampali. Tanpa testing langsung aku mengikuti pendidikan secara polisi. Selesai pendidikan, kebetulan aku dulu ditempatkan di Polsek Raya Kabupaten Simalungun. Datang Pak Kapolsek ini, mari kau bertugas di jalan raya, katanya. Siap komandan, aku bilang. 2 hari saya bertugas di jalan raya ini, saya menghadap Kapolsek ini, Pak, saya minta berhenti jadi polisi, minta pensiun. Datang Pak Kapolsek ini, belum bisa kau berhenti, nanti kau tidak dapat gelar purnawirawan. Nggak masalah Pak, purnawiranto pun jadi, gue bilang. Langsunglah Kapolsek ini, kenapa kau minta berhenti, orang berlomba-lomba masuk polisi? Kalau di jalan raya saya Pak ditugaskan, saya tidak kuat, apalagi kalau lewat tur illegal lodging itu, digilasilah punggung kiri, supaya jadi polisi tidurnya. So polisi Pak tahu. Ayo Mer, aku lihat bajumu semakin seksi, Mer. Tapi sering kali kau pakai yang ini, Mer. Ada sesuatu di kostumnya. Baju ini? Iya. Sebenarnya baju ini adalah baju pendidikan. Ini adalah baju pendidikan. Mau aku terangkan? Terangkan. Inilah baju pendidikan yang menggambarkan sebagian peta Sumatera Utara. Biar ku terangkan mulai dari atas. Yang di atas ini, inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Makin ke bawah sedikit, inilah Kota Madia Sibolga, pinggir laut. Inilah laut itu. Asal yang enggak tertutup di sini basah. Makin ke bawah sedikit, inilah Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau pergi kita ke kanan, disinilah Kabupaten Humbang Ngasumbutan, ibu kotanya dulu Sanggul. Di sini dulunya, di sinilah Sanggulnya. Kalau pergi kita ke kiri, inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Karo. Di sinilah Gunung Sibaya yang lagi erupsi. Makin ke bawah lagi, inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Tobasa, pinggiran Danau Toba. Inilah Danau Toba ini. Di tengah-tengah Danau Toba ini ada satu kabupaten yang namanya Kabupaten Samosir. Disinilah dia. Kenapa di sini disebutkan? Karena ada yang nyanyinya nih. Di Sido Pusokin, pas di Pusokon. Makin ke bawah lagi sedikit, inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Simalungun. Disinilah Parapat. Makin ke bawah lagi sedikit, inilah yang namanya objek wisata Batu Gantung. Kalau ke Batu Gantung itu kita aja ibu-ibu yang paling kuat. Ada jagonya suaramu, Mer. Makin ke bawah lagi sedikit, lewat Batu Gantung ini ada lagi namanya Kampung Harangan Gajah. Nah, kalau di sini ketawanya bapak-bapak yang paling kuat. Teruslah dia ke Siantar, sampailah ke Medan. Dari Medan urusannya itu capek kayak gitu. Aku tadi dengar kau nyanyi, bagus juga kan suaramu. Nah, kalau masalah boleh aku bernyanyi. Macam Coba bagus. pakai piano aja, piano dari G Garuda. Oh, aku pelatih vokalnya aku dong. Hah? Pelatih vokalnya. Coba, mau latih aku boleh. Tunggu Sebelum nyanyi aku latih dulu ini. Oke. Coba praktekkan. Kalau mulut terbuka,
Yang diucapkan Vokal apa? A. Tertutup. M. Terbuka lagi. A. Tutup. M. Jadi Amam. oh bagus, lulus nih, lulus komen. Tapi nyanyi lah dulu. Saya sebuah lagu yang berkesan. Biasanya ini seperti tadi di sini ada saya lihat anak yatim piatu diberikan amplop, cuman ada kelemahannya sedikit, kekurangannya. Aku jangankan yatim piatu, opungku saja sudah lama meninggal belum dikasih amplop. Sebuah lagu begitu. Tidak mungkin. Boleh aku nyanyi ya? Boleh. Makuling giring-giring bukan di Simpang Sigodang. Oh iya ya, bukan hanya Persepang Sigodang aja yang punya giring-giring. Semua di sini punya giring-giring. Asal laki-laki punya giring-giring. Asal laki-laki. Tuh, inilah penyanyi yang tidak lulus. Lanjutkan. Lebih sedih lagi. Bereng maino panganggut ni datulangi. Bereng maino kalau nengok-nengok gini gak tahu aku Pak. Panganggur nila tulani otik telang husangka tadi kono omong bunga. Terima kasih Bang Andre Minten. Stop dulu. Karena ini masih buka dasar, ini harus teratur kita bikin. Jangan sampai lolos. Biasanya yang buka dasar ini untuk ke rumah ini. Tadi kau testing aku bernyanyi. Sekarang ku tes lagu kau. Ah. Coba nyanyikan lagu yang berkesan yang ada di sini. Mau aku tes aku? Tes. Satu kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh jangan. Tepuk tangannya mana? Cuma sudah. Akan ke bahasa Indonesia. Iya. Biar yang pakai jilbab. Udah lah rencana stop. Setuju ya Bapak Ibu? Kita testing dulu kepintarannya, kemahirannya berbahasa Indonesia. Sebelum kau tes disampaikan dulu. Itu. Apa yang Jangan, jangan sampai lewat gitu men. apapun katanya ini yang dicari ah. Ngapain lo nafik? Oke, aku testing kau. Kalau betul-betul kau penyanyi dan pernah menjadi penyanyi nasional. Oke. Tio penwaldan tari rumah. Ku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan dulu. Gampang. Mulai gotoh. Jernih pun air tak dapat ku telan. Pas juga. Porbot penauda terjahat kita
Agak susah ini. Agak susah. Serat pun kayu tak dapat ku panjat. Setuju ya? Setuju Pak ya? Tarsomo satu dunia namar salawani. Kena lah kamu di sini. Testing. Seperti kayu senduduk yang biru-biru itu. Huripku doboy pacupan tudah mangi ilo. Gampang. Nah, ini agak murah tapi kita lihat. Kupikir bisa berjumpa dengan papa mama. Mama apa yang sona dolisiha lolongani. Ini agak susah tapi nafsonang dolisiha lolong. Rupanya sudah senang itabak nati bobatu nafir. Teman-teman dulu ya beres kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Lihat. Abang harus minta maaf. Abang udah berbohong tadi bilang sahri. Saya lihat di sini, men. Len.